In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. And so I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Yes, you are. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. Oh, you are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Where there is new wine, there is new power, and there is new freedom. And the kingdom is here. I lay down my old flames to carry a new fire today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Bring new wine out of me. Have your way, have your way. Lord, I don't want what's been, I want what's next, God. Would you increase my capacity for your new wine? Yeah. Holy Spirit, come Holy Spirit, have your way, yeah. God, I praise you for the new wine. As you crush me, as you press me, I want more. God, I want more. Have your way. Oh, and where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Where there is
I lay down my old flames to carry your new fire today. To carry your new fire today. To carry your new fire today. Come on, let's sing. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine. And it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart's only for you, Lord. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, then I find life. Come on, just sing this with us. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis here awaits us, all the freedom I ever need. Now I'm alive. And when I let go, then I find life. Oh,
Jesus, you're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, 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 I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. 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 Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Selamat datang kembali di ibadah online kami lagi hari ini. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah online ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu dapat melihat nomor rekening kami atau men-scan barcode di layar berikut ini. Jangan lupa untuk memfollow sosial media kami di Instagram IFJF Cirebon. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IFJF Cirebon. Saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
Mari kita siapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh Tuhan, ajari kami untuk setia. Haleluya, kami merindukan jamahan-Mu. Ubah hati kami. Shalom semua, selamat tahun baru. Saya percaya kita semua begitu dilingkupi dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini, saya ingin mengingatkan mari kita berdoa bersama. Dan sebelum kita berdoa, saya ingatkan akan Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything that you need. Kita percaya ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita akan ditambah-tambahkan dan kita pun akan dipulihkan, dan apapun yang kita minta akan Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan janjinya, dan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan bagi kita. Mari kita berdoa
waktu ini di first week of 2021. Kita percaya bahwa kita akan dipulihkan di dalam segala hal. Di tengah pandemik ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu ini, di mana kami bisa masuk ke tahun Greater Destiny, di mana kami memulainya dengan greater devotion, greater promise, greater blessing. Dan this year kita akan masuk ke Greater Destiny. Kami mengucap syukur bahwa kami diingatkan dimulai dengan pembangunan kitab dari kitab Hagai 4 tahun yang lalu, ketika kami membangun, fokus kepada firman-Mu, kepada pembangunan rumah-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa dibawa lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, waktu-waktu ini kami percaya bahwa telinga-Mu dan mata-Mu tidak pernah jauh daripada kami semua. Kami berdoa Tuhan, waktu-waktu ini, di tengah pandemik ini, kami berdoa untuk pemulihan daripada pasca daripada pandemik ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan demi kesehatan, dimulai daripada setiap orang yang terjangkit, yang terpapar. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Kau yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk protection kepada setiap orang-orang, khususnya di garda depan, kepada para dokter, kepada semua yang ada Tuhan yang melayani orang-orang yang sakit. Biar kiranya Kau yang jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih kami berdoa Tuhan untuk distribusi daripada vaksin. Biar kiranya Tuhan distribusi daripada vaksin ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Dan kami tahu Tuhan di 2021 ini bahwa kami akan dapat pemulihan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi, berdoa untuk negara kami, daripada pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan wakil jajaran para menterinya. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi, dan Engkau yang memberkati Tuhan. Kami sekali lagi kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau yang pakai pemerintahan yang ada Tuhan untuk bisa membawa kepada rakyat yang adil dan berdaulat Tuhan, yang makmur Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi, kami berdoa Tuhan untuk waktu-waktu ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang bawa kami semua, khususnya gereja-Mu, untuk bisa lebih lagi mencari kehendak-Mu. Karena disitulah menjadi kunci utama kami Tuhan. Biar kami dipilih, bahwa kami mencari Engkau Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami mengucap syukur sekali lagi. Kami waktu-waktu ini, di mana kami berdoa dan mencari Engkau akan membawa kami lebih dahsyat lagi dalam rencana-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk sukacita yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami yang begitu berlimpah. Dan kiranya biar di 2021 ini kami bisa lebih baik lagi di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you. The first week of 2021 make us strong, better in all things. God bless you. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru. Januari 2021 ternyata kita sampai di sini sekarang. Saya mengucap syukur kalau semua ini telah berjalan selama 2020, suatu tahun yang ya terus terang aja tidak pernah kita pikirkan, tahun di mana ada pandemi, di mana ada krisis moneter, krisis keuangan, ada banyak hal. Ada banyak orang yang tertekan, orang yang bermasalah dan lain-lainnya. Kami tahu dan kami rasakan itu semua. Saya nggak tahu bagaimana Anda semuanya. Tapi saya merasakan sendiri bagaimana kondisinya pada saat-saat yang seperti itu. Cuman saya mengucap syukur hanya karena Tuhan kita bisa melakukan semua ini berjalan bersama-sama dengan Dia sampai di tahun 2021 ini. Dan tahun ini adalah tahun di mana kita masuk ke dalam suatu hal yang baru. Kalau tahun yang lalu, 2020, kita selalu membicarakan tentang greater blessing. Banyak berkat-berkat yang kita nggak pernah pikirkan. Banyak hal yang kita kadang-kadang nggak tahu kalau kita harus connect dengan Tuhan selalu.
Kita juga nggak tahu kadang-kadang bahwa iman kita itu penting sekali. Hanya oleh iman, percaya kepada Dia. Dan setelah kita connect, maka kita akan melihat hikmat-hikmat yang luar biasa. Yaitu hikmat-hikmat ilahi. Yang semuanya menuju kepada suatu blessing, berkat yang besar. Dan berkat yang besar itu ternyata hanyalah satu hal. Yaitu saat hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kita berjumpa dengan Dia. Dan kita mau bertobat, mau menerima Dia. Maka kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Keselamatan luar biasa. Dan kita tahu sekarang kita masuk ke dalam greater destiny. Dan diambil dari 1 dan 2 Petrus. Greater destiny. Apa itu greater destiny? Dan sebelum kita mulai semua ini, saya ingin sekali bahwa kita semuanya percaya firman Tuhan itu adalah yang paling pokok, yang membuat kita diselamatkan, yang membuat kita bisa mengenal Tuhan, yang membuat kita bisa diberkati, yang membuat kita bisa mengerti, dan kita tahu apa artinya itu semuanya. Karena itu, marilah, saya tahu Anda semuanya juga ada Alkitab di depan Anda, angkat Alkitab Anda, dan mari kita membuat suatu deklarasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ayat atau firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Mari kita deklarasikan terlebih dahulu, angkat Alkitab saudara. Katakan seperti ini. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Mari bersama-sama kita menuju kepada glorious kemuliaan Dia. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mantapkan supaya kita mengerti apa artinya greater destiny. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini di tahun yang baru, minggu pertama, kami boleh Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan ya Tuhan bagaimana kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat demi hikmat, pengertian demi pengertian. Dan membuka hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa firman ya dan amin. Dan kami akan terus menjalani kehidupan ini, karena kami percaya dituntun oleh firman-Mu yang merupakan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa bahwa kita akan meneruskan apa arti daripada greater destiny. Saudara, greater destiny ini sesuatu yang luar biasa dan diambil dari, kita akan baca bersama-sama, yaitu dari 1 Petrus. Dikatakan 1 Petrus 1. Kita akan mulai dari situ. Dikatakan seperti ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Semua berarti yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu pada waktu itu. Kalau sekarang berarti untuk semua orang dikatakan. Tidak peduli siapapun mereka. Tidak peduli mereka itu bangsa apa, suku apa, agamanya juga tidak disinggung sama sekali di sini. Semua orang. Yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, perhatikan ini saudara. Ini kita garis bawahi. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh roh. Perhatikan saudara. Ini yang dikatakan hadirat roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan kuasa darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3. Dan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saya mau bahwa melahirkan kita kembali digaris bawahi oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Garis bawahi lagi saudara. Ingat saudara ya, pertama dipilih, kedua di roh Tuhan sendiri yang ada hadir bersama dengan kita. Kemudian dikatakan kita juga
dibesarkan atau dilahirkan kembali, lahir baru, dan baru kemudian kita dikatakan penuh pengharapan hidup kita. Nah, dari sinilah kita belajar tentang apa itu greater destiny. Ayat-ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Tapi sebelumnya, saya akan menguraikan sedikit demi sedikit. Saya akan ambil yang pertama, yaitu tentang kata dipilih. Chosen. Chosen. Dikatakan demikian. Dipilih. Saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Ingat, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku. Ini Yesus yang mengatakan, tapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16 dengan jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan yang memilih kita. Dan kita mengerti bagaimana terjadinya orang-orang yang dipilih. Ini aneh sekali. Kita nggak bisa mengatakan, kenapa seperti itu? Kenapa dia enggak? Kenapa saya dipilih? Kenapa macam-macam yang lain? Saudara, itu adalah hak otoritas daripada Tuhan sendiri. Kita nggak mengerti kenapa dia yang memilih kita. Tapi coba lihat. Kalau bayangan kita sebagai manusia, kita akan memilih pahlawan kita, tentunya orang yang hebat, orang yang penuh dengan kuasa, orang yang penuh bahkan dengan kekuatan, bahkan luar biasa lah, namanya juga pahlawan. Tapi Tuhan memilihnya orang yang pernah berselingkuh bahkan. Nah ini yang lucu kan, berselingkuh, bahkan bukan cuma berselingkuh, suami daripada yang diajak selingkuh ini suaminya dibunuh. Bayangin saudara, ini orang nggak masuk perhitungan. Bagaimana dia mau dijadikan pahlawan kita? Tapi kita tahu, itulah Tuhan yang memilih. Karena itu percayalah, siapapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan yang memilih. Kita harus mengucap syukur akan hal itu. Yang kedua, kemudian Tuhan juga memilih orang tentunya yang sopan, yang baik, yang ada dalam rencananya sesuai dengan kondisi dia, yang ikut percaya dia dan lain. Tapi tidak. Tuhan memilih orang yang justru adalah seorang yang menentang dia. Bahkan menangkap pengikut-pengikutnya. Bahkan bukan cuma menangkap, bahkan memenjarakan dan membunuh dia. Inilah dia. Tapi dia juga yang dipilih oleh Tuhan. Siapa saudara? Saulus. Paulus itulah saudara. Saulus dipilih oleh Tuhan. Kita nggak mengerti kenapa hal itu terjadi. Makanya mulai dari saat ini, jangan saudara lagi bertanya-tanya kenapa saya tidak. Atau maksudnya kenapa orang itu tidak. Kenapa benar Kak saya dipilih. Karena saya mungkin merasa nggak layak, dosa saya besar. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Tuhan menjamah, kita harus mengucap syukur. Karena itulah memang rencana Tuhan. Dan mungkin bukan cuma itu aja. Kita melihat ada hal-hal yang luar biasa. Tapi saudara bukan cuma itu. Coba kita perhatikan di Matius 4 ayat 18 dan 19. Matius 4 ayat 18 19. Di mana Tuhan memilih Petrus, Simon Petrus. Waktu itu di tepi pantai tentunya Petrus dengan saudaranya Andreas, Simon ya, dengan saudaranya Andreas, sedang mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka mungkin baru saja habis menangkap ikan dan lain-lainnya. Kemudian mereka turun dari tempat itu dan kemudian Yesus mengatakan, ikutlah aku. Cuman itu aja kata-katanya. Ikutlah aku. Saudara, kalau Tuhan yang menjamah, kita nggak bisa menolaknya. Dan Petrus meninggalkan semuanya, jalannya, hasil tangkapan ikannya mungkin ditinggal semuanya bersama dengan Andreas, dan dia ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, ada hal yang lain yang kadang-kadang kita nggak sadarin. Kita dipilih, tapi ada prosesnya sampai kepada destininya, sampai kepada kenapa kita dipilih, untuk apa kita dipilih. Nah, saudara, kita melihat perjalanan demi perjalanan. Kita tahu semuanya, saudara ya, bahwa luar biasa di Yohanes 21 baru kita menyadari, Yohanes 21 ayat 15, 16 dan 17 kita menyadari bagaimana si Petrus ini yang sudah ikut Tuhan Yesus, yang sudah bahkan melihat mujizat-mujizat, bahkan ikut membagikan roti memecah-mecah dan 5.000 pria akhirnya diberi makan. Bahkan melihat sendiri Yesus membangkitkan orang yang mati, anak Yairus,
atau kami tahu ya Tuhan. Kami tahu dan mengerti betul kenapa sekarang Petrus yang seperti itu. Ternyata Petrus ini orang yang emosional. Waktu Yesus ditangkap, wah dia marah. Karena dia pikir dia ikut Yesus agar dia juga akan menjadi salah seorang, mungkin karena Yesus nanti akan menjadi luar biasanya dengan mujizatnya, mungkin dia nanti akan jadi raja atau sebagainya. Bayangan Petrus mungkin, saya mungkin bisa jadi hulu balangnya dialah. Setidak-tidaknya mungkin jadi orang keduanya dan seterusnya. Tapi waktu Yesus ditangkap, dia jadi emosi, marah, emosional sekali. Itu yang namanya satpamnya itu atau siapapun yang menangkap itu dipotong telinganya. Tapi Yesus malah marah. Jangan lakukan itu ya. Dan dikembalikanlah yang namanya telinga yang terputus itu. Saudara, sampai di sini Petrus belum mengerti. Kenapa dia dipanggil? Dia belajar, dia mengikuti semua pelajaran itu. Tapi dia nggak mengerti kenapa dia dipanggil. Untuk apa dia dipanggil. Dia nggak ngerti. Sampai kita tahu pada Yesus ditangkap dan diadili pada waktu itu. Saudara ingat sekali ya. Kemudian waktu Yesus diadili dan Petrus ada di depan, di luar daripada tempat pengadilan itu mungkin. Kemudian seseorang mengatakan, kamu kan muridnya Tuhan kan? Kamu kan bersama-sama dengan dia kan? Oh bukan. Sampai 3 kali. 3 orang yang mengatakan, kamu pasti pengikutnya, kamu pasti ada bersama-sama dengan dia. Tetap juga dia menyangkalnya. Saudara, orang yang seperti ini loh, justru yang dipilih oleh Tuhan. Makanya di Yohanes 21, ayat 15, 16, dan 17, baru di situ diberikan pengertian kepada Petrus. Ketika Tuhan mengatakan, kamu menyangkal aku 3 kali. Kemudian Tuhan mengatakan, apakah kamu masih mengasihi aku? Wah, dia mengatakan, iyalah Tuhan, ya pastilah. Ini setelah Yesus bangkit. Sebelumnya kan dia menyangkal, tapi ini setelah Yesus bangkit dari kematiannya, maka kelihatan sekali. Sampai 3 kali dikatakan, engkau mengasihi aku? Maka, makanya ini yang penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kita baru mengerti. Tujuan Petrus dipanggil, tujuan Petrus untuk mengerti diproses, dilengkapi dengan segala caranya. Kemudian dijadikan apa saudara? Gembala. Engkau akan menjadi gembalaku. Engkau akan memberitakan kabar baik. Yaitu tentang siapa aku sebenarnya. Kenapa aku lahir di dunia. Kenapa aku harus memberikan pengorbanan dan seterusnya. Hanya untuk menyelamatkan kalian. Manusia-manusia semua ini. Saudara, di situ Petrus mengerti. Di situ Petrus waktu berdoa di upper room. Dia tahu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka berubahlah Petrus. Dia tahu sekarang, yang tadinya bingung, nggak tahu mesti bagaimana, tiba-tiba waktu dia khotbah, 3.000 orang. Bagaimana Petrus, waktu dia bicara, menceritakan tentang kabar baik. Dia nggak khotbah, saudara. Siapa yang ngajarin dia khotbah? Dia cuma nelayan aja. Tapi dia mengikuti Tuhan semuanya. Dan setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, di Kisah Rasul kita tahu semuanya, di upper room itu, maka dia dengan hati yang bergairah, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan memang itulah kabar baik. Mengapa Yesus lahir? Kenapa dia mau berkorban? Karena untuk keselamatan kita, itu kabar baik. Untuk keselamatan kita. Maka waktu dia berbicara, waktu dia bercerita, waktu dia mengatakan bagaimana Yesus sebenarnya, bagaimana kita harus belajar mengikuti dia, 3.000 orang. Pria tentunya bertobat dan mereka menerima Tuhan Yesus. Dan setelah itu, tentunya 3.000 orang ini bukan cuma sampai 3.000 orang. Tentunya mereka kemudian juga menceritakan kabar baik kemana-mana. Belum lagi tentang murid-murid yang lain. Bukan cuma ada Petrus, ada Andreas di situ kan ya. Banyak sekali yang lainnya. Dan kita tahu sekarang bahwa Petrus dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita tahu dia pergi ke Roma dan di sanalah dia membangun jemaatnya. Dan sampai hari ini Petrus adalah paus yang pertama. Sampai hari ini itu masih berjalan terus. Masih banyak orang yang dimenangkan. Masih banyak orang yang bertobat. Masih banyak dia bertumbuh, berkembang di mana-mana. Itu adalah luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa kita dipilih. Termasuk saya juga. Saya merasa saya nggak punya pikiran untuk
apalagi menjadi hamba Tuhan gembala, belum punya pikiran sama sekali. Sampai suatu ketika melalui hamba-hambanya mengatakan kamu harus sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. 4 tahun saya masih tahan terus. Sampai akhirnya ya Tuhan bicara sendiri langsung. Dan saya mengatakan oke Tuhan saya mau. Dan saya melakukan itu. Dan saya nggak mengerti bagaimana. Karena saya adalah seorang pengusaha. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang mau. Tapi Tuhan menceritakan kamu cuma memberikan kesaksian. Kita tahu. Di Kisah Rasul jelas sekali 1 ayat 8. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itulah kabar baik itu. Makanya saya dari situ mulai dengan gairah penuh. Saya bercerita kesaksian kemana-mana. Keliling-keliling mulai daripada Jawa, Pulau Jawa. Keliling-keliling Pulau Jawa, kemudian ke Sumatera. Bahkan sampai ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Bahkan juga sampai ke luar negeri. Kita mulai dari Singapura misalnya, Malaysia. Kemudian terus sampai ke Australia. Untuk apa? Saya nggak ngerti, tapi ada api, ada gairah di sini. Yaitu ketika hadirat Tuhan lahir, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita nggak kuat kalau nggak menyampaikan kabar baik ini. Kita nggak kuat kalau nggak menceritakan tentang siapa Yesus sebenarnya, dan bagaimana dia menjamah kita, dan bagaimana dia memperlengkapi kita, dan bagaimana dia memberkati kita. Itulah tujuan dia. Tujuan Tuhan untuk berkorban adalah untuk keselamatan kita. Dan bagi kita semuanya, tujuan akhir kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kadang-kadang kita nggak mengerti. Nah, saya ingin meneruskan. Saya ingin tambahkan sedikit, saudara. Pada waktu saya ada di Asia, waktu saya ada di Singapura waktu itu, saya mendapat tugas juga untuk pergi ke Myanmar. Ada beberapa negara di daerah situ, dan saya pergi ke Myanmar. Saya lakukan itu karena saya tahu saya harus menceritakan sesuatu tentang Tuhan Yesus di Myanmar. Luar biasa, di Myanmar saya bertemu dengan seseorang yang kemudian menceritakan tentang bagaimana dia bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi itu diceritakan oleh penulis bukunya. Saya belum kenal dia. Teman saya ada di daerah dia. Saya bertanya kepada teman-teman yang ada di Myanmar, ini daerah apa dan siapa sebetulnya yang terkenal? Nah, penulis bukunya, nama orang itu adalah Tam Ki, penulisnya adalah seorang Singapura yang kemudian memberikan kepada saya bukunya dan kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Tam Ki. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Tam Ki. Ya, Tam Ki adalah seorang yang lahir di desa Chin. Nanti ada gambaran, saya ada gambaran di PowerPoint, nanti bisa dilihat. Di Myanmar ada daerah yang namanya Chin State. Nah, Chin State dibagi dua, utara dan selatan. Dia ada di selatan, yang di kota namanya Machung, jadi ada daerah situ. Masih ke desanya lagi, kemudian yang utara itu tempat yang lain, tapi ada utara, ada selatan. Nah, dia di selatan. Dan waktu itu tahunnya masih tahun 19, dia lahir 1953, tapi itu terjadi di dia kira-kira tahun 1973. Jadi ketika dia berumur 20 tahun, orang tuanya sebenarnya, bukan orang tuanya, seluruh dusun itu, dusun kecil di tengah-tengah hutan, adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka cuma percaya tentang bahkan batu, pohon, apapun juga. Mereka sangat menyembah berhala. Jadi penyembahan mereka itu adalah penyembahan-penyembahan kepada berhala. Dan ayahnya kebetulan adalah seorang pemimpin. Meskipun ayahnya dengan ibunya pada waktu itu tidak melahirkan dia. Karena ayahnya sebagai pemimpin di situ meninggal lebih dahulu. Dan ibunya kemudian menikah dengan orang lain baru lahir Tam Ki. Tapi karena Tam Ki dianggap keturunan daripada si dukun besar ini. Maka Tam Ki juga disiapkan untuk menjadi dukun yang besar ini. Tam Ki kemudian harus belajar ini, harus belajar itu, bagaimana berhala ini. Tapi pada suatu ketika, dia baru saja menikah. Dia baru menikah, ternyata dia sakit. Dan bukan cuma sekedar sakit, dan dia dinyatakan meninggal. Dia dikatakan meninggal. Nah, sekarang ceritanya Tam Ki. Ini luar biasa. Dia bercerita, pada waktu itu, saya merasa bahwa saya diajak jalan-jalan untuk naik tangga. Dan saya naik tangga itu. Dan kebetulan waktu saya naik tangga, saya bertemu dengan teman saya dari dusun yang lain. Dan kemudian dia mengatakan, dia tahu kan namanya siapa,
dan dia tanya, kenapa tanganmu? Oh, tangannya dia mungkin kejepit salah satu ibu jarinya mungkin putus dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia naik tangga itu terus, naik tambah lama, ada ruangan ini, ruangan itu, dia ceritakan semuanya. Bagaimana sampai suatu ketika teman baiknya ini harus berhenti di satu ruangan, sedangkan dia harus naik terus ke atas. Sampai di atas, dia melihat ternyata di atas itu, dia bilang ini ya, ternyata dewa yang terbesar itu adanya di situ. Ini orang yang luar biasa sekali. Dia katakan orangnya, bagaimana dia besar, tinggi, berpakaian putih, dan seterusnya. Dan dia cerita bagaimana orang ini menceritakan tentang kondisi saat itu di mana dia berada. Dan kemudian orang ini mengatakan, belum waktunya kamu ada bersama dengan kita, kamu harus kembali. Dan ini yang paling penting, saudara. Kemudian dia mengatakan, dan kamu harus memberitahukan kepada seluruh dusun, bahkan seluruh Chin State, bahkan seluruh di Myanmar ini, kamu harus memberitakan siapa aku. Dan akulah yang harus disembah. Akulah yang menciptakan bumi dan seterusnya. Dia mengatakan seperti itu, dan dia baru sadar, wah ini memang yang terbesar. Jadi waktu dia kembali, padahal pada waktu itu, ini Tamki itu sudah ditaruh di lapangan, sudah mau dimandiin, dan siap untuk dikuburkan sebenarnya. Tapi disitulah dia bangkit, dan kemudian dia cerita kepada semua orang, kita salah. Kita nggak bisa menyembah berhala seperti ini, karena ada yang lebih besar dari segalanya. Dialah pencipta langit dan bumi ini. Kita harus sembah dia. Dia nggak tahu saudara, siapa itu orang. Dia nggak ngerti, pokoknya adalah di atas yang besar. Seperti itu dia ceritakan bagaimana ruangan demi ruangan. Dan saudara tahu, dia menceritakan kemana-mana, orang-orang pada marah sama dia. Dikira dia kerasukan setan. Dikira dia menjadi orang yang aneh, yang mungkin orang setengah gila. Ceritanya nggak bisa berhenti-berhenti tentang hebatnya siapa yang ada, yang pencipta kita itu. Saudara, sampai iparnya marah benar. Iparnya dikatakan, dia datang kepada Tamki, kalau kamu nggak mau meninggalkan pelajaran yang kamu pelajari ini, kamu akan mati di tangan saya. Itu ipar sendiri. Dan kemudian Tamki tetap aja dia bilang, aku harus menceritakan ini. Aku nggak bisa nggak. Karena dia yang mengutus aku, memberitahukan aku kembali. Dia yang mengatakan aku harus memberitakan kabar baik ini. Dan dia kemudian diam saja. Dan teman-temannya, istrinya, orang-orang di sekitarnya mengatakan, lari Tamki, lari, lari. Dia tetap aja. Dan iparnya sudah membawa parang yang besar dan maju siap untuk dipotong di Tamki. Tapi pada saat dia memotong itu, dia jatuh, saudara. Katanya terpleset oleh batu kecil aja di kakinya. Dia jatuh kan nggak bisa bangun lagi. Dan yang luar biasa adalah yang namanya goloknya itu betul-betul masuk. Ada di sebelahnya Tamki. Jadi masuk ke tanah maksudnya. Saudara, dan itu terjadi di saat sehingga orang-orang semuanya tuh, wah, Tamki punya kekuatan ekstra. Tamki punya penjaga yang luar biasa. Kita harus ikut, kita harus dengarkan Tamki sekarang. Saudara, dari situ Tamki mulai mengajar kemana-mana. Saudara, bukan sampai di situ saja. Pernah kejadian juga Tamki harus mendoakan seseorang yang sudah meninggal sebetulnya. Dan sama semua katakan, ayo kamu harus mendoakan dia. Gara-gara kamu, orang ini ikut-ikut pelajaran kamu, dan orang ini sekarang meninggal. Kamu harus memberitakan yang kebenaran kamu. Kalau tidak, kami nggak percaya kamu, dan kami akan benar-benar, kita nggak singgung lagi tentang kamu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika itu juga, Tamki berdoa buat orang itu. Sekian lamanya, saya lupa berapa bulan, berapa hari dia berdoa. Tapi ada kira-kira 1-2 hari dia berdoa khusus untuk orang itu, dan orang itu bangkit. Saudara. Disitulah banyak sekali orang-orang di dusun itu kemudian mengenal, belajar, dan mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Sampai setelah 4 tahun, saudara, Tamki kemudian mengenal dengan seorang penginjil. Seorang penginjil yang lagi keliling di daerah situ. Dan dari dialah Tamki belajar siapa Tuhan yang sebenarnya. Disitulah dia mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan kemudian memberikan kepada kita pengorbanannya sebagai persembahan yang hidup. Sehingga kita semua diselamatkan. Saudara, inilah cerita tentang Tamki. Dan apa akhirnya? Setelah kita melihat ini semuanya, saya mengucap syukur. Karena pada akhirnya, waktu saya mengenal dan tahu dia tahun 2011,
Tamki sudah membangun 60 gereja. Bukan cuma di daerah Chin saja, tapi hampir di sekitar Myanmar. Dia telah membangun 60 gereja tahun itu. Saya nggak tahu sekarang. Tapi saudara akan lihat nanti ada foto dan gambar-gambar dia di dalam PowerPoint saya. Dan saudara bisa menangkapnya itu semuanya. Saudara, kalau Tuhan memanggil, percayalah, dia akan memperlengkapi. Dan kalau dia sudah memperlengkapi, dia akan menunjukkan kepada kita destininya, tujuannya apa. Dan itu pasti akan terjadi. Karena itu saya percaya kita dipanggil oleh dia, kita diperlengkapi oleh dia, tapi kita harus menjalani proses dalam perlengkapan itu, sehingga akhirnya kita akan dipakainya sesuai dengan tujuan yang sudah dia siapkan buat kita. Itulah rencana dia. Dan hari ini, di tahun yang baru ini, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Percayalah, terima semua ini. Kita berjalan bersama dengan dia, karena kita percaya saat kita percaya, kita beribadah kepada dia, kita menyembah dia, maka hadiratnya hadir, dia bersama dengan kita, Immanuel, maka kita akan menemukan panggilan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Moga-moga ini semua menjadi berkat buat saudara-saudara di awal tahun ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus, izinkan saya berdoa buat Anda semuanya sekarang. Mari kita berdoa sekarang. Saya berharap firman ini menjadi dasar kita untuk menjalani tahun 2021. Bahwa kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih. Dan Tuhan tidak sekedar memilih. Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Tuhan punya tujuan yang penting buat kita semuanya. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian juga saya percaya kita nanti akan masuk ke dalam perjamuan untuk memeteraikan perjanjian Tuhan dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk apapun juga yang telah kami dengar dari Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, berkat ini chosen, dipilih, dan destiny, ada tujuanmu, ada rencanamu Tuhan buat kami semuanya. Kiranya terjadi dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami berada di awal tahun ini, yaitu di tahun 2021. Kami terima semua ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dan juga ya Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya oleh pengorbanan-Mu, hanya oleh kuasa ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami semuanya ya Tuhan diselamatkan. Kami semuanya ya Tuhan menerima perjanjian ini untuk dimeteraikan. Terpujilah nama Tuhan. Dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami akan terima perjamuan ini. Mari saudara-saudara, saya percaya bahwa saudara-saudara sudah menerima roti dan juga anggur di tangan saudara. Mari angkat roti di tangan saudara. Dikatakan Pengkhotbah 3:11a. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang saya terima. Dan mari kita semuanya angkat roti saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecah untuk Engkau. Dan perbuatlah ini untuk mengingat dan juga untuk mengerti bahwa aku telah mengorbankan diriku sendiri sebagai domba yang tidak bercelah. Kami percaya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terima ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Dia mengambil cawan dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darah. Darahnya yang dia curahkan hanya untuk memeteraikan bahwa perjanjiannya
bahwa Dia telah memilih dan Dia telah menyelamatkan kita dan Dia akan memakai kita sesuai dengan tujuan dan kehendak-Nya. Kami percaya, asalkan kami percaya, kami menerima semua ini. Mari saudara-saudara, terima dan minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Mari sekarang kita berdoa dengan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami terima semua ini dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memilih aku, yang tidak berguna ini. Engkau yang akan membuatnya ya Tuhan, menjadi manusia-manusia sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kabar baik ini bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berterima kasih semua ini. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan menerima berkat-berkat di tahun yang baru ini. Mari, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman, bahwa Tuhan yang memilih, kita semua adalah orang-orang yang dipilihnya. Kita nggak mengerti, kita nggak bisa bertanya, tapi itulah otoritas Dia. Bahwa kita terpilih dan kita terpilih untuk diperlengkapi di dalam proses-proses untuk menjadikan kita pemberita-pemberita kabar baik, untuk menjadikan kita gembala-gembala terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, bahkan kepada semua orang. Kami percaya Tuhan, kami terima semua ini dengan ucapan syukur. Kalau kami percaya, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas usahamu, pekerjaanmu, lumbung-lumbungmu, bahkan juga studi dan pelayananmu. Bahkan apapun juga yang engkau kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga akan memberkati keluargamu. Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dengan kasih yang besar dari Bapa kita, pertolongan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati sekali lagi. Selamat tahun 2021. Tahun yang luar biasa buat kita. Amin. Jesus, you're